ya, yang kemarin diributkan oleh ya, Imad namanya ya, dari Banten, Imad. Imad itu tiang, tapi sekarang tiangnya sudah roboh. Kenapa? Karena yang disampaikan tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, emosi ya. Karena banyak orang-orang yang datang dia ke Rabithah Alawiyah yang ada di Tanah Abang itu minta nasab supaya disambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Banyak yang tidak dapat itu, termasuk teman-teman kita tidak dapat. Akhirnya ngoceh lah dia, ngoceh lah. Orang Arab dijelekkan, nasabnya Nabi juga dijelekkan ya. Ini tidak punya etika namanya ya, etika. Iya, tidak ada nasab itu, tidak ada katanya. Nah kalau nasab tidak ada, hadis itu apa isinya? Isinya sanad, haddatsana akhbarana, isinya sanad. Kenapa kita ribut-ribut dengan sanad? Iya kan? Iya, kemana saja. Tidak usah yang namanya keturunan, sanad keilmuan saja harus jelas. Kalau sanad keilmuannya tidak jelas, berarti dia belajar agamanya liar, ngajarkan orang kepada orang satu kitab sementara dia sendiri tidak pernah belajar, itu liar. Nah kalau dia sendiri liar, muridnya bagaimana? Hah? Pada kesempatan yang penuh dengan aura kebahagiaan, suasana yang penuh damai ini, kita akan membahas tentang tema yang hangat baru-baru ini, yaitu kritik dari Habib Profesor Haji ya, Said Aqil Husain Al-Munawwar. Bukan Romo Kiai Haji Said Aqil Siraj, bukan, tapi Prof. Said Aqil Husain Al-Munawwar, seorang Habib berasal dari Sumatera Selatan, Palembang, yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada era Presiden Mega tahun 2002 sampai 2004 yang lalu. Beliau kelihatannya belum melihat video-video kita dan membaca buku-buku karangan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, sehingga dini dalam menyimpulkan permasalahan pernasaban ini. Beliau seorang profesor, namun tidak serta-merta itu menjamin kealim dan kealamahan seseorang. Karena setinggi apapun gelar akademik seseorang, tetap akan dikalahkan oleh tokoh-tokoh muda, semisal Mark Zuckerberg, perintis penemu Facebook. Begitu juga anak-anak muda, penemu YouTube. Begitu juga tentang Microsoft, Bill Gates, teknologi informasi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dulu tidak ada yang namanya Facebook. Sehebat apapun manusia yang beredar pada masa lalu, di abad 20 sampai 21 ini berbeda, tidak bisa disamakan. Belajar dan belajar, mencari ilmu tanpa ada jemu dan jenuh, alias sampai menjelang ajal kita. Karena ilmu selalu update terus, tak pernah berhenti, tidak pernah ada kata finish, habis, tidak ada kata-kata itu. Oleh sebab itu, ini menanggapi komentar kritikan dari Prof. Said Aqil Husain Al-Munawwar. Beliau mengkritik Kiai Haji Madudin Usman yang mengatakan ilmu Kiai Haji Madudin Usman itu tanpa sanad. Nah, ini berarti bernada melencehkan. Beliau tidak menyebutkan Kiai Haji Madudin Usman dengan kiai kek, atau haji kek, atau mas kek, atau adik kek, enggak, langsung dengan nama yang kurang sopan. Inilah ciri dari Habib Alawi. Tak peduli ia orang yang berpendidikan tinggi ataupun yang berpendidikan rendah, sama saja. Tidak hanya yang lulusan torekoh, lulusan pesantren, sama saja.
merendahkan orang yang di luar klannya. Itu ciri khasnya itu di situ. Gitu. Ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya, dan bahkan mengatakan Kiai Haji Madudin Usman itu ilmunya tak bersanad. Berarti mengakui bahwa ilmunya sendiri yang lebih bersanad. Kita mengakui kesahihan kealiman beliau, memang. Tapi sekali lagi saya katakan, sekarang ini sama-sama, sama-sama. Tidak ada yang paling dari segalanya. Analogi sudah saya sampaikan. Yang menemukan mesin ATM store tarik tunai sama kartu ATM itu siapa? Apakah seorang tokoh muslim kita? Enggak. Dan kita terpaksa harus mengikuti pola perkembangan ilmu dan teknologi itu. Begitu juga Romo Kiai Haji Madudin Usman mengarang buku Habaib Keturunan Nabi. Benarkah? Walaupun bukunya kecil, tapi jangan diremehkan. Cabai rawit ini isinya. Dan beliau sudah menyiapkan yang nanti diterjemah ke bahasa Inggris, ke bahasa Mandarin, ke bahasa Jepang, dan lain-lain. Bahasa Arabnya sudah ada. Ya. Ini lebih mudah dipahami, ada Arabnya, ada Latinnya. Tidak hanya buku ini, beliau sudah pernah menyampaikan beberapa kali tentang penelitiannya. Dan saya termasuk orang yang setia mendukung beliau, Kiai Haji Madudin Usman. Bukan berarti saya taklid buta, enggak. Jika Kiai Haji Madudin Usman salah, saya akan mengingatkannya. Sama. Selama ini 99% ijtihad beliau tentang pernasaban ini, tentang perhabiban ini sudah benar-benar sahih. Sahih, tak bisa dibantahkan oleh yang dari kalangan Ba'alawi ataupun non-Ba'alawi. Karena berstandar internasional. Tidak hanya berstandar lokal nasional saja. Beliau juga mengadopsi beberapa ulama pembatal nasab Ba'alawi di seluruh dunia. Oleh sebab itu, kita tidak boleh meremehkan siapapun. Begitu juga saya pun tidak meremehkan keilmuan dari Habib Said Aqil Al-Munawwar. Beliau orang hebat, umurnya di atas saya sedikit lah. Beliau 69 tahun, ya 70 lah masuk. Beliau seorang ya pakar ya, termasuk hafal banyak hadis ya, hafal Quran ya. Tetapi semua ini tidak bisa jadi jaminan. Berapa banyak murid dari saudara saya Ustadz Jam'an Nur Khotib. Bahkan putri beliau siapa? Yang menipu banyak orang gara-gara uang. Bahkan beliau sendiri, Habib Said Aqil Al-Munawwar, dia pernah menggelapkan dana umat. Ratusan miliar. Dana abadi umat. BPIH juga digelapkan. Kiai Haji Madudin Usman tidak pernah dalam sejarah menggasak uang ummah. Enggak pernah. Ini ratusan miliar yang diselewengkan, entah yang masuk ke rekening beliau pribadi itu berapa puluh miliar, wallahu alam, tapi jelas diputuskan bersalah sehingga dituntut 10 tahun penjara pada tahun 2006 yang lalu. Tetapi akhirnya ada kasasi, ada banding, akhirnya diputuskan menjadi 5 tahun. Namun 5 tahun penjara itu pun masih bisa dikurangi lagi. Tahun 2006 masuk penjara, 2008 sudah keluar dari penjara. Ya ini bagaimana? 5 tahun, itulah enaknya orang yang korupsi, itu enak. Jadi korupsi itu di Indonesia tidak bisa menggugurkan hukum dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pengatur dan segala hukum, ahkamul hakimin. Korupsi seandainya 100 miliar, dihukum cuma 5 tahun seandainya, saya mau kok. Saya dihukum penjara 10 tahun, dikasih duit 400 miliar, saya mau saya. Begitu enaknya hidup di Indonesia. Oleh sebab itu hukum di Indonesia ini tidak bisa serta-merta 100% bisa menghapus hukum saja. Tidak bisa menghapus keseluruhan. Jadi beliau seharusnya ada beban. Ketika kena masalah seperti itu, tidak boleh malah justru khutbah Idul Fitri di Masjid Istiqlal menjadi penceramah. Di riwayah wariwayah seorang ulama, alim alamah yang seperti itu gugur secara otomatis, gak bisa dipercaya lagi. Karena apa? Sudah pernah melakukan kesalahan yang fatal. Seorang Habib Ba'alawi, beliau ini
menggarong uang dana abadi umat, milik umat Islam. Ini suatu hal yang tidak elok lah bagi seorang ulama dan hafizul Quran. Tidak hanya itu, beliau juga, ya mohon maaf, ini buka-bukaan saja, karena memang informasi internet 2002 sampai 2006 itu belum secepat sekarang. Android belum sebanyak sekarang perkembangannya. Handphone produk made in China belum banyak masuk ke Indonesia. Jadi beliau juga pernah mengalami halusinasi. Seperti halusinasinya para Habib-Habib Ba'alawi yang bermimpi dengan Qorinah wal Mukasyafah. Apa? Berdasarkan mimpi-mimpi dari ulama-ulama, mungkin suhu-suhu dukun-dukunnya, bahwa di situs Batu Tulis Bogor Selatan itu ada kandungan emas, harta karun peninggalan Prabu Siliwangi. Di situs Batu Tulis Bogor itu, yang isinya emas. Lantaan itu jika digali, diambil, itu cukup untuk menutup hutang-hutang negara sebanyak 1.500 triliun pada waktu itu. Cukup untuk menutup hutang-hutang negara Indonesia kita ini. Tapi akhirnya setelah digali sembunyi-sembunyi, tapi banyak yang mengetahui, digali sepanjang 6 meter, sedalam 2 meter, selebar 1 meter, nggak ketemu. Alasannya macam-macam ceritanya. Wow, ini nggak ikhlas, belum waktunya, karena kurang adanya keikhlasan sang empunya atau sebagian dari tokoh negara. Macam-macam alasannya, ternyata nggak terbukti. Kempreng. Seorang menteri agama, seorang alim alama, seorang profesor, seorang pengarang buku, pengarang kitab-kitab yang berharga, tapi ternyata ya bisa diprank gitu loh. Inilah yang tidak kita percaya 100% pada apa yang beliau sampaikan ya. Mohon maaf. Saya dipesan oleh Kiai Haji Matiuddin Usman sebelum saya live ini, hubungi saya langsung, siap untuk berdebat dengan Prof. Said Akil Al-Munawar. Tentukan di mana tempatnya, saya akan mendampingi beliau dari belakang sebelah kanan sebagai makmum nomor 1 di belakang Kiai Haji Matiuddin Usman untuk mendampingi, untuk berdebat. Mumpung ini ada tokoh yang cukup mumpuni dari kalangan Ba'alawi untuk kita respon bersama. Kalau hanya sekedar mukibin atau calon Habib itu mutunya kurang lah menurut saya. Kalau ini mutunya benar-benar tinggi, bermutu tinggi. Beliau Prof. Kiai Haji Al-Habib Said Akil Husin Al-Munawar. Monggo Yai, monggo Habib, ayo kita ketemu di mana, tentukan. Tolong jika ada murid beliau atau pengikut beliau, tolong menulis di kolom komentar video kami ini, atau tolong tuliskan kontaknya. Kita bertemu di mana? Kalau di Jawa Timur ini saya bertetangga dengan Gus Fahru Rozi, sudah saya tantang diskusi, ternyata balasannya malah kurang berarti, malah mengarang syair. Syairnya itu bahasa Arab salah menisan. Adi matul jawab itu salah. Dalam rangkaian urutan bahasa Arab itu tidak boleh. Adimul jawab. Kalau adimatul ijabah, bukan adimatul jawab. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kemungkinan dengan diamnya Gus Fahru Rozi itu mengatakan beliau itu orang yang kelas tinggi, seperti singa. Kami ini seperti serigala atau anjing-anjing belaka itu. Membuang waktu yang sangat berarti ini untuk menanggapi beliau, saya kira kurang etis. Ya, lebih baik beliau seorang tokoh Habib Ba'alawi langsung, yakni Habib Said Akil Husin Al-Munawar.